Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham di sektor telco yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, dan kelima Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup luar biasa ya. Akhirnya level psikologis 6000 di breakout dan tutup di 6012, naik 1,249%. Dan transaksi hari ini juga masih besar ya, di 18,4 triliun, dan asing hari ini net sell di 55 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara technical indeks cukup bagus ya, hari ini volume juga meningkat. Indikator MACD juga mengarah ke atas. Ya, potensi untuk besok tetap ISG akan lanjut menguji resistennya di 6050 ya, yang saya targetkan di 6050 sampai 6100. Jadi ke arah situ, kalau itu mampu di breakout ya cukup bagus, tapi kemungkinan juga ya habis itu dia akan palsa breakout, bisa seperti itu ya. Tapi kalau lanjut naik ya bagus ya, apalagi bisa konfirmasi tutup di atas 6000 ya. Arah selanjutnya ISG target saya 6500. Jadi seperti itu ya untuk ISG, masih potensi bagus. Bagi yang Bapak Ibu udah profit lebar, di hold aja, apalagi saham-saham telco yang baru mulai naik hari ini ya hold aja ya. Dan jangan lupa setiap breakout resisten pasang trailing stop biar mengamankan profit, takutnya dia berbalik arah ya. Daripada profitnya berkurang mending diamankan. Jadi seperti itu untuk ISG. ISG masih bagus, masih berpotensi mengarah ke atas. Kalaupun koreksi, maksimal koreksi ISG ya terdekat di 5890. Support terdekatnya, kalaupun dia turun dari 5900 itu ya bisa menutup gap di 5820. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini cukup bagus ya, naik 6,5% ke level harga 2620. Dan kita lihat transaksi hari ini asing jualan masih ya, masih net sell. Kalau lihat broker semarinya biasa aja ya. Retail ini di top 5 top bayarnya. Jadi biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel breakout resistennya di 2600 yang saya pasang target. Dan ya Excel ini kalau besok naik lanjut ya, minimal dia harus tutup di atas 2660 sampai 2680. Bisa dikatakan Excel bisa terkonfirmasi breakout dari trend line downtrendnya yang terbentuk dari November 2019 ya. Jadi trend line downtrendnya ini akan patah sangat mudah Excel ke 3000. Dan ya target saya ya, Excel ini kalau dia bisa mematahkan trend downtrendnya itu ya naiknya minimal harus 25%. Jadi ke 3300 sampai 3400 ini. Jadi kayak daerah harga wajarnya lah di daerah sini ya. Dan potensi bagus juga kalau Excel mampu breakout dari 3000. Ya kayaknya sepertinya ini momentum ya untuk saham-saham telco naik. Mungkin di 2 minggu terakhir ini saham-saham telco akan naik lebih tinggi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang, tetap seperti saya bilang tadi juga di grup Telegram, cut lossnya di 2360. Agak jauh pasang, harusnya cut lossnya nggak kesentuh kalau Excel memang arahnya ke atas. Dan jangan lupa di 2800 pasang trailing stop, takutnya dia gagal naik, dia koreksi dulu ke 2600 ya, Bapak Ibu take profit dulu di 2800, nanti beli lagi di bawah. Jadi seperti itu kan. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk nih walaupun tipis. Volume meningkat yang signifikan ya, arah Excel lanjut, nggak ada lagi cerita, pasti lanjut dia ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini auto reject ke atas, arah naik 24% ke level harga 3330. Dan Bapak Ibu bisa lihat saham ISAT arah tapi asing masih terus jualan. Jadi indikator asing ini juga kadang nggak berpengaruh signifikan ya ke harga saham dan juga pergerakannya. Kalau kita cek broker semarinya malah biasa aja nih. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, kalau price makernya mau ya dia naik ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT akhirnya breakout dari 3000 dan arah selanjutnya ya ISAT ke 3520 ya. Dan semoga ini menjadi momentum ISAT mampu breakout dan konfirmasi di atas 3520. Ini juga bukan sekedar bandar yang atau price maker yang bikin harganya naik, juga ya ada partisipasi buyer retail yang mendukung untuk ISAT auto reject atas juga ya. Jadi seperti itu untuk ISAT.
Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau ditarik trennya dari 2012 ya, kemungkinan besar juga ISAT ini akan naik lebih tinggi ya, bahkan bisa ke 5.000, bahkan bisa ke 7.000 ya. Asal dia terkonfirmasi breakout dari 3.520. Jadi ini semoga jadi momentum ISAT untuk keluar dari range sideways-nya yang cukup lebar dari 2018 ya. 2018 nih supportnya ada di support sideways-nya ya, bukan support bottom, paling rendah support sideways-nya nih ada di 1750 dan resistennya ada di 3570. Jadi cukup lebar ya, semoga ini mampu breakout. Nanti saya update lagi kemana arah selanjutnya ya. Arah terdekat kalau dia mampu breakout 3.520 itu ke 4.480 sampai 4.500 ini ya. Potensi bagus ISAT, volume juga meningkat yang signifikan, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas ya. ISAT masih potensi ke atas. Yang punya dari daerah bawah follow the trend aja, ISAT besok ada potensi menguji 3.520 ini. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini naik tipis ya, 1,21%, kalau harga 3.320. Dan Telkom terlihat masih dijual asing, dan asing net sell di hari ini sangat besar ya. Kalau lihat dari broker semarinya, top 5-nya ya diisi oleh asing, dan Citigroup jualan sangat besar di 950.000, kemudian disusul JP, YU, AK ya. Walaupun YU ada beli juga ya, biasanya ini RX yang nampung hari ini ya. RX nampung di 490-an ribu ya. Dan CS juga nampung, walaupun kecil masih, JP juga nampung. Kita lihat aja ke depannya ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom masih di area bawah resistennya, tapi menurut saya ini cukup aman. Dan Telkom juga masih di bawah harga wajarnya. Harga wajarnya ada di 3.800 sampai 4.400. Jadi di daerah sini harusnya Telkom bermain, dan volume hari ini juga meningkat walaupun indikator MACD membentuk dead cross dan garis biru juga mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Menurut saya Telkom untuk besok ada potensi untuk lanjut naik ya. Minggu ini potensi Telkom breakout dari 3.420 ini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya bisa ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di 3.160 sampai 3.170. Target profit pasang trailing stop aja kalau dia breakout dari 3.400 ini. Arah selanjutnya ya target akhir tahun bisa ke 3.700 sampai 3.800 ya. Sangat mudah Telkom ke 3.800, yang penting dia minggu ini mampu breakout dari 3.400 ini dulu ya. Jadi sangat mudah akhir tahun bisa ke 3.800 asalkan dia breakout dulu dari 3.400. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss juga nggak masalah, apalagi duitnya nggak dipakai dalam waktu dekat, hold aja. Kalaupun Telkom masih bermain di daerah sini, apalagi dia turun ya, Bapak Ibu bisa beli lagi, nambah lot di bawah, karena harusnya 3.000 ini adalah support kuatnya Telkom ya. Telkom nggak akan lebih turun dari 3.000 ya, karena juga Telkom ini nggak ada sentimen lagi di akhir tahun atau Januari ya. Menurut saya Telkom sudah di area aman. Di sini nih idealnya ya area buy sampai 3.400 ini. Kalau Bapak Ibu mau lebih aman, profitnya lebih kecil, kalau dia mampu breakout baru beli di 3.430 sampai 3.420 sini ya. Baru spekulasi buy di sini juga nggak masalah. Nunggu konfirmasi breakout. Harusnya ya target saya kalau dia mampu breakout ini ya 26%. Nah, jadi pas di 4.400 itu minimal harus ya. Kalau dia mampu mematahkan tren line downtrendnya ini, minimal harus naik 25%. Itu strategi saya, target saya. Jadi selama dia di area trading plan ya hold aja. Kalau dia breakout pasang trailing stop, takut jaga-jaga dia turun. Kalau dia turun lagi ya beli lagi, karena kita sudah pasang target nih 4.400 untuk Telkom 3 bulan ke depan ya. Jadi mana dulu tercapai aja. Kalau dia breakout dari 4.000 pasang trailing stop lagi, kalau dia turun ya baru beli lagi di bawah. Jadi bisa Bapak Ibu lipat kan lotnya lebih besar ya, daripada rugi waktu dia naik turun Bapak Ibu nunggu. Mendingan saat dia breakout, kalau dia palsu jual baru beli lagi di bawah. Jadi seperti itu untuk Telkom.
masih berpotensi mengarah ke atas. Semoga minggu ini dia bisa mampu konfirmasi breakout 3420. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini ditutup naik 2,7%, KLP harga 76. Tapi Bapak Ibu bisa lihat hari ini Pren dijual asing ya, setelah dari bulan November Pren terus dibeli asing. Kalau lihat broker semarinya terlihat RF jualan sangat besar nih di 18 juta dan RF tidak terdapat di top 10 buyer yang nampung kecil-kecil aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren masih aman, cuman Bapak Ibu bisa lihat Pren ini harusnya naik. Tapi ditahan karena RF tadi jualan sangat besar ya. Jadi nggak mampu dia naik. Kalau dilihat dari volume, Pren masih potensi ke atas. Jadi nggak usah takut. Kalau Bapak Ibu yang beli di daerah 74 ini, cut loss saja di bawah 70 atau 69 ya. Seperti analisa saya sebelumnya. Cut loss Pren di 70 atau 69. Apakah bisa masih spekulasi buy di harga ini? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di 70 sampai 69, ya masih bisa ya, masih potensi Pren masih ke atas dan titik aman Pren 91. Kalau di daerah sini ya dia masih bisa tektokan, kalau dia naik ke atas ini bisa turun lagi. Tapi harusnya kalau sudah di atas 91 dia minimal ke 100 bahkan ke 120 untuk Pren. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas. Garis biru juga sudah di atas 0, sudah memotong garis 0 ya, potensi Pren ke atas. Jadi seperti itu ya. Juga kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang mau ODT Pren seperti saya bilang, beli 2 tick atau 3 tick di bawah harga penutupan atau di harga penutupan, bisa jual di 2-3 tick di atas harga. Kan biasa dia tektokan nih, dia turun terus naik, turun naik. Ini biasa Pren ini ngasih duit. Tadi saya coba beli di daerah bawah tapi nggak dikasih ya. Saya beli di 72, saya nawar. Tapi dia nggak mau turun nih. Jadi harga terendahnya ya di harga opennya, di harga penutupan hari Jumat kemarin di 74 ya. Tapi besok saya akan coba nawar lagi di tetap di 72 atau 71. Kalaupun dia breakdown ya saya cut loss. Kalau dia kejemput orderan saya ya saya jual di 74, kalau enggak di 75. Jadi 3-4 tick saya jual ya. Jadi seperti itu aja untuk Pren, masih potensi mengarah ke atas dan tren masih mempertahankan nih trendline downtrendnya yang terbentuk dari bulan Oktober 2019. Harusnya ke atas nih Pren ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tower. Tower hari ini turun lagi 1,97%, KLP harga 995. Dan Tower masih terus dijual asing ya. 3 hari asing jualan. Kalau terlihat dari sini biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower perlu hati-hati ya. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Nunggu candle hijau aja ya. Takut resikonya dia breakdown, walaupun Pren bisa mempertahankan supportnya di 984 seperti yang saya bilang, tapi candlenya hari ini nih sangat panjang dan lebar ya. Jadi ketutup nih candle hammernya ini. Dan indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Garis biru bercat di bawah 0 juga makin dalam. Ya potensi Pren akan breakdown nih. Tapi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy tapi dengan resiko ya ke trigger ya. Coba aja buy di 995, cut lossnya di 950 ya. Cut loss di 950. Terus dengan potensi kerugian di 4,6%, target profit 1040 dulu. Kalau 1040 di breakout, pasang trailing stop. Kalau dia tidak mampu breakout ya take profit aja dulu ya. Karena ini kuncinya. Tower ini di 1050. Kalau 1050 dilewati ya arah Tower ke 1115 lagi ya. Dia akan menguji all time high-nya lagi di 1050 ya. Jadi seperti itu untuk Tower, masih perlu hati-hati walaupun sideways, tapi indikasi Tower ini kemungkinan dia akan breakdown ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader bisa klik linknya di deskripsi. Sebagian dari dukungan Bapak Ibu
juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sabaritiar.com. Semoga selalu cuan, profit selalu bersama Bapak Ibu dan teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.